Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Rohis SMA Negeri Punung, anak-anakku peserta Rohis SMA Negeri Punung yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salam serta sholawat kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman biadab menuju zaman beradab, dengan ajaran yang kita anut bersama, yaitu agama Islam. Bapak Ibu Pembina Rohis serta anak-anakku sekalian, izinkanlah pada kesempatan ini bahwa pada LDKS Rohis tahun 2020 ini saya menyampaikan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa secara langsung berhadapan atau bertemu secara virtual dengan anak-anakku sekalian ataupun Bapak Ibu Pembina. Namun saya hanya bisa menyampaikan ini lewat video. Semoga tidak mengurangi manfaat serta semangat kita bersama. Peserta LDKS Rohis yang berbahagia, mari kita lihat gambar berikut ini. Dengan melihat gambar tersebut, kita bisa membayangkan apa itu leader. Di beberapa gambar ditayangkan dan ditunjukkan yang bertanda merah berdiri di depan, mungkin di tengah ataupun di belakang. Mereka adalah pemimpin. Sedangkan yang berbaju hitam mungkin bukan seorang pemimpin. Bisa jadi mereka seorang manajer atau bos. Karena sebenarnya antara bos, manajer, atau pemimpin itu adalah berbeda. Selanjutnya adalah bahwa secara umum pada hakikatnya setiap manusia adalah seorang pemimpin. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal harus mampu memimpin dirinya sendiri. Dalam lingkungan organisasi harus ada pemimpin yang secara ideal dipatuhi dan disegani bawahannya. Apa pemimpin dan kepemimpinan itu? Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan menurut para ahli, salah satunya adalah kepemimpinan adalah sebuah proses induksi atau mempengaruhi orang lain agar bertindak menuju atau mencapai tujuan umum. Roland J. Burke dan Charlie L. Cooper, Inspiring Leader, New York, Routledge, 2006, halaman 6. Kepemimpinan menurut para ahli yang kedua adalah, menurut John Singer, adalah pemimpin yang inspiring atau inspirasional dalam arti mencerahkan dan menggerakkan orang lain mencapai kemajuan dan kemuliaan. Untuk itu, dalam pandangan Islam, kepemimpinan yang efektif dan mencerahkan itu harus ditunjukkan paling tidak dalam 3 hal, yaitu pelayanan. Bahwa seorang pemimpin itu bukan seorang bos. Dia harus bisa melayani,
bisa mengetahui keinginan dari teman atau bawahannya. Yang kedua adalah kedekatan dan komunikasi. Bahwa seorang pemimpin harus dekat dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman atau bawahannya. Dan yang terakhir ketiga adalah keteladanan, di mana seorang pemimpin harus bisa menjadi suri tauladan dan contoh bagi anak buahnya. Kalau dia tidak memperbolehkan anak buahnya atau temannya untuk tidak merokok, maka dia sendiri harus memberi contoh untuk tidak merokok. Sifat-sifat pemimpin pada praktek atau contoh kepemimpinan dalam organisasi banyak ditemui berbagai macam sifat pemimpin. Namun sebenarnya seperti apa sifat pemimpin yang ideal dalam menjalankan manajemen organisasi? Berikut sifat-sifat kepemimpinan dalam organisasi yang penting untuk dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang pertama adalah sebagai motivator. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi selain mengarahkan pada tujuan adalah mampu memotivasi orang lain. Kemampuan memotivasi dari pemimpin sangat diperlukan karena melalui kemampuan ini mereka dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Peran kepemimpinan dalam organisasi ini sangat penting. Tanpa adanya motivasi yang kuat, tidaklah mungkin orang akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Pemimpin suatu organisasi seharusnya tidak hanya mengarahkan atau mengatur bawahannya dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, memimpin organisasi harus dapat berkomunikasi dengan teman atau bawahan secara baik dan lebih manusiawi. Meski tuntutan profesional tetap digalakkan, kemampuan untuk berkomunikasi agar orang mau bekerja sama tidak kalah penting. Selanjutnya adalah yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada bawahan. Memberikan tugas atau tanggung jawab kepada teman atau bawahan dapat membuat teman atau bawahan merasa dirinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam sebuah kepemimpinan, perlunya pemimpin mendelegasikan tugas kepada teman atau bawahannya. Cara ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada teman atau bawahan sembari mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Selanjutnya yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kesalahan yang dilakukan oleh teman atau bawahan sejatinya adalah kesalahan pemimpin, apakah dari segi komunikasi atau koordinasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu benar-benar mengatur apa yang dipimpinnya sebelum terjadi kesalahan yang lebih besar. Namun, apabila kesalahan telah terjadi, maka pemimpin siap untuk mempertanggungjawabkan atau konsekuensinya tanpa menyalahkan berbagai pihak. Ada beberapa tipologi atau gaya kepemimpinan menurut Siagan 2002. Yang pertama adalah autokrasi. Autokrasi adalah sifat yang otoriter, menang sendiri, cenderung dominan, dan menganggap bawahannya sebagai alat, dan mereka terabaikan keputusan mutlak pada seorang pemimpin. Yang kedua adalah militeristik, yaitu
pemimpin yang hanya main perintah. Sehubungan dengan pangkat yang diemban dan jabatan yang didapat, dia hanya bermain perintah. Namun mereka tetap menggunakan disiplin yang tinggi. Seterusnya adalah paternalistik. Di sini adalah kepemimpinan yang dengan lingkup yang masih tradisional. Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang dituakan atau orang yang dituakan dalam kelompok atau organisasi tersebut. Yang seterusnya adalah karismatik. Di sini adalah pemimpin yang mempunyai daya tarik yang sangat memikat sehingga mempunyai pengikut yang banyak. Selanjutnya adalah demokratik. Demokratik, pemimpin di sini mengutamakan koordinasi dan integrasi. Mereka membagi peran masing-masing sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diembannya. Fokus pada tujuan, dan ini dianggap lebih manusiawi. Terusnya adalah apa sebenarnya fungsi kepemimpinan itu? Fungsi kepemimpinan sebagai proses interaksi antara manusia. Bersumber dari seseorang yang berani dan bersedia tampil, mempelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerjasama. Berada di depan. Pemimpin akan menjadi panutan, sikap dan perilakunya diteladani. Mampu berada di tengah orang yang dipimpinnya, bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan bersama. Berada di belakang, berfungsi memberi dorongan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogan yang berbunyi, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang ada di depan menjadi panutan, yang berada di tengah bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan bersama, sedangkan yang atau kalau berada di belakang akan memberikan dorongan. Islam merupakan agama yang paling sempurna, yang selalu memberikan pengaturan akan hidup dan segala hal yang akan dilakukan oleh umat Islam. Bahkan Islam merupakan ajaran agama yang selalu memberikan pengajaran terbaik di dalam kehidupan di dunia. Salah satunya adalah tentang dasar kepemimpinan Islam. Di sini kita bisa merujuk sifat pimpinan yang mengacu sifat Rasul. Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Sidik artinya benar. Bukan hanya perkataan yang benar, tapi juga perbuatan juga benar. Sejalan dengan ucapannya, beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Selanjutnya adalah amanah, yang artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah mempunyai sifat tablik, yang artinya menyampaikan. Semua tugas, semua informasi akan bisa disampaikan oleh seorang pemimpin kepada temannya, anak buahnya, ataupun yang dipimpinnya dengan baik,
tanpa mengurangi dan menambahkan apa yang dia dapat. Selanjutnya adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Memilih pemimpin tentunya yang terbaik dari yang paling baik. Dikarenakan ia harus mampu untuk menjelaskan dan menyampaikan hal-hal yang perlu untuk disampaikan. Dan bahkan memberikan solusi atas masalah yang ada. Untuk itu, kecerdasan seorang pemimpin diperlukan. Jadi, dengan merujuk 4 sifat, menteladani sifat Rasul, kepemimpinan Rasul, insya Allah kamu nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, sehingga membawa kemaslahatan untuk minimal teman umumnya bangsa kita, bangsa tercinta Indonesia. Selanjutnya akan saya bedakan apa itu bos dan apa itu leader. Seperti yang kita lihat pada gambar awal, ada gambar yang ditampilkan berbeda, yang berwarna hitam-hitam, berbaju seperti jas, itu adalah mungkin seorang bos atau manajer. Sedangkan yang merah yang bisa berdiri di depan, di tengah, ataupun di belakang, itu adalah seorang leader. Akan beda sekali antara bos dengan seorang pemimpin. Bos yang pertama biasanya main perintah atau asal perintah, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan organisasinya. Tetapi seorang pemimpin, dia akan selalu minta tolong pada teman untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halus dan tidak melukai, dan cenderung bisa diterima oleh teman atau mungkin anak buahnya. Yang selanjutnya adalah seorang bos biasa mencari kesalahan bawahannya. Benar atau tidak, pasti anak buah yang disalahkan. Tetapi seorang pemimpin akan bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul, permasalahan yang ada, yang dialami oleh organisasi maupun teman-temannya. Selanjutnya adalah seorang bos akan selalu mencari keuntungan dari organisasi atau bawahannya. Tetapi seorang pemimpin akan memberi keuntungan, akan memberikan manfaat kepada teman atau bawahannya. Bos selalu berkata, kalau tidak ada saya yang berkuasa, saya yang beri perintah. Tetapi kalau seorang leader akan berkata, kami, karena saya dan kamu dan kita semua bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, bos akan menanamkan rasa takut kepada bawahannya supaya dianggap dia seorang yang menakutkan, seorang yang berwibawa. Tetapi seorang pemimpin akan memberikan tantangan agar bawahannya antusias untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, yang terakhir adalah bos itu selalu mengarahkan tanpa memberi kebebasan atau membatasi gerak-gerik dari teman atau bawahannya. Tetapi seorang pemimpin akan melatih teman atau bawahannya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi kepemimpinan merujuk pada kata-kata bijak yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Steve Jobs menyampaikan, inovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dengan pengikut. Jadi pemimpin itu harus banyak
mempunyai inovasi dan harus bisa berinovasi. Lain dengan pengikut, hanya mengikuti inovasi dari seorang pemimpin. Tetapi pengikut yang baik akan juga memberikan gambaran dan ide serta inovasi terhadap organisasinya. Selanjutnya adalah menurut Sun Tzu, pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Jadi dia harus bisa memberikan contoh kepada teman atau bawahannya. Yang seterusnya adalah dari tokoh nasional kita, Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, berada di depan harus memberikan contoh, di tengah harus bisa memberikan dan berbaur dan berkomunikasi, sedangkan di belakang harus bisa memberikan semangat atau dorongan. Yang terakhir adalah menurut Tom Peters, pemimpin tidak menciptakan pengikut. Pemimpin itu menciptakan lebih baik, lebih banyak pemimpin. Inilah tokoh-tokoh hebat kita yang menyampaikan bahwa pemimpin itu harus bisa memberikan suri tauladan, harus bisa membedakan jadi pembeda, harus bisa menyeimbangkan, harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang mungkin lebih baik dari dia sendiri. Ada sebuah penyemangat bagi kita ataupun sebuah moto bagi kita yang mungkin bisa saya bahasa Inggriskan, yaitu life is a choice. Be a leader or be a follower. Jadi hidup itu sebuah pilihan. Pengen jadi seorang pemimpin atau mungkin jadi pengikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Rohis SMA Negeri Bunung. Terima kasih.